Baiklah, izinkan kami memulai acara Zoominar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Hang Tuah 1 Surabaya beserta jajaran, Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya, yang kami hormati Puket 1, 2, dan 3, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kaprodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Prodi Profesi, Nurse Stikes Hang Tuah Surabaya, Kabiro LP3M, para Kabiro beserta staf dan dosen Stikes Hang Tuah Surabaya, serta hadirin peserta Zoominar yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini, Rabu 20 Januari 2021, kita dapat mengikuti Zoominar Stikes Hang Tuah Surabaya bekerja sama dengan SMA Hang Tuah 1 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara sepanjang hari ini telah kami susun sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, materi inti, serta yang terakhir adalah penutupan. Sebagai pembukaan, agar Zoominar hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Guru Pembina UKS, Bapak Agus Wahyudi SPD. Pak Lendra, mohon Ya, bisa. untuk pimpin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Selamat Agus pagi, Wahyudi. Iya. Baik, Pak Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Saya mewakili dari SMA Hang Tuah 1. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kami bisa bergabung di virtual yang diadakan oleh Akademisi Stikes Hang Tuah. Tes. Halo. Ya, kedengaran Pak. Monggo. Hang Tuah. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Ibu dengan Stikes Hang Tuah telah mengadakan seminar tentang kesehatan, apalagi di era pandemi yang sudah berkelanjutan selama hampir kurang lebih 1 tahun, sehingga Bapak Ibu dari Stikes Hang Tuah mau memberikan informasi tentang kesehatan pada anak-anak kami tentang kesehatan yang materinya yang sangat berbobot sekali dan sangat berguna bagi anak-anak kami. Semoga anak kami selama mengikuti virtual yang diadakan oleh Stikes berguna, bisa berguna dan bermanfaat dan bisa dilakukan dan dilaksanakan sehari-hari baik di rumah maupun di masyarakat. Amin. Amin. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas join-nya, kerjasamanya dengan SMA 1. Mudah-mudahan ke depannya kami dari SMA 1 dengan Stikes Hang Tuah tetap menjalin kerjasama sampai selama-lamanya. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga pertemuan virtual pada pagi hari ini sangat berguna bagi saya maupun dan anak-anak kami. Baik, saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Wahyudi. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan sambutan kedua. Sambutan kedua adalah sambutan dari Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya kepada Dr. Avesri Suhardiningsih, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, disilahkan. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Hang Tuah 1 Surabaya yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Agus Wahyudi. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Hang Tuah 1 Surabaya, Bapak Ibu dosen dari Hang Tuah Surabaya, hadir Puket 1, Puket 2, Puket 3, para dosen, staf, mahasiswa, dan alumni Stikes Hang Tuah Surabaya. Dan yang saya banggakan adalah adik-adik siswa SMA Hang Tuah Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua sehingga dapat mengikuti bergabung secara daring dalam kegiatan pagi hari ini. Kegiatan yang kita laksanakan selama 2 hari ini bertujuan untuk sharing atau berbagi informasi dan pengalaman tentang kesehatan dalam konteks pemberian edukasi untuk masyarakat sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Terlebih seperti tadi disampaikan Pak Agus, di era pandemik ini tentu masyarakat sangat membutuhkan informasi-informasi yang terkait dengan kebiasaan baru yang harus kita rubah, mengingat pandemi COVID-19 sampai saat ini juga masih belum mereda. Kami seluruh Sivitas Akademika Stikes Hang Tuah Surabaya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan kerjasama yang diberikan oleh SMA Hang Tuah 1 Surabaya sehingga terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat hari jadi atau selamat ulang tahun SMA Hang Tuah 1 Surabaya yang ke-54. Terima kasih Ibu. Sudah matang ya Pak, sudah lebih dari setengah abad. Ibu. Semoga semakin berjaya dan sukses mencerdaskan bangsa. Amin, amin. Terima kasih Bu, semoga juga jaya. Stikes Hang Tuah Ibu. Selain itu juga Dirgahayu ke-74 untuk Yayasan Hang Tuah. Semoga juga sukses dan berjaya. Amin. Karena sebenarnya kita itu yayasannya kakak beradik, Bapak. Nggih, Bu. Sama-sama di bawah naungan Angkatan Laut, di mana kalau kami di bawah Yayasan Nala itu adalah pembinanya Bapak Kasal. Kalau Yayasan Hang Tuah itu Ibu Kasal. Jadi Siap. kita itu kakak adik. Maka kerjasama itu betul kalau tadi selama-lamanya karena kami sangat berharap adik-adik dari SMA Hang Tuah itu kelanjutannya ya bisa ke Stikes Hang Tuah karena kita masih dalam punya visi, misi yang sama yaitu ikut mencerdaskan bangsa, terutama kita sebagai negara maritim. Tak lupa pada kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih kepada pemateri, adik-adik siswa yang telah bergabung, dan panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berkelanjutan di waktu yang akan datang, apakah dengan topik-topik kesehatan yang berbeda, atau dalam bentuk kegiatan yang lain, mengingat pentingnya informasi maupun pengetahuan tentang kesehatan sebagai bagian dari upaya kesehatan preventif dan promotif untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Stikes Hang Tuah Surabaya selain telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya, saat ini kami selain program keperawatan, kami punya 5 program studi, Pak. Jadi S1 keperawatan, profesi keperawatan, nurse, dan D3 keperawatan. Kami punya program baru S1 gizi dan D4 manajemen informasi kesehatan. Sehingga memungkinkan ada banyak hal yang bisa kita sharingkan, khususnya tentang pengetahuan bagaimana kita menyikapi dan berperilaku di masa pandemi COVID-19 saat ini. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya. Baiklah, acara sambutan telah selesai. Namun tidak afdol rasanya apabila kita tidak foto bersama terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan siswa, Bapak Ibu Guru SMA Hang Tuah 1 Surabaya, rekan-rekan dosen dan staf Stikes Hang Tuah Surabaya, kami mohon untuk mengaktifkan kamera. Pak Lendra akan membantu kami dalam mengambil foto bersama pada kali ini. Siap. Mohon izin untuk slide pertama kami ambil. Satu, dua, tiga. Selesai. Mungkin nanti hasilnya bisa dikirimkan juga ke Pak Agus Wahyudi, nggih, Pak Lendra, nggih. Siap. Siap, terima kasih Bu. Iya, Pak. Slide kedua, persiapan. Satu, dua, tiga. Selesai. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Selesai. Baik, terima kasih Pak Lendra. Baiklah, kita masuk ke dalam acara inti, rekan-rekan siswa sekalian. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi materi yang akan dibawakan oleh dua narasumber luar biasa kita. Ya, narasumber pertama kita adalah Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya. Ya, beliau bernama Dr. A.V. Sri Suhardinisi, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, yang akan membawakan materi tentang kesehatan mental remaja dalam masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja Ketua. Ya, 30 menit. Ya. Baik Ketua, kami persilakan. Ya. Karena waktunya tidak banyak, 30 menit saja, mohon izin. Ya, oke, makasih. Terima kasih. Ya. Apakah materi saya sudah terlihat? Sudah Ibu, Ketua. sudah Ya, terlihat. Baik, ada pepatah tak sayang maka tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya Bu Ave, saya Purnawirawan TNI AL, pangkat terakhir saya Laksamana Pertama. Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya. Kemudian penugasan saya ya kemana-mana, tetapi tidak jauh-jauh dari bidang kesehatan, baik itu di pendidikan maupun di rumah sakit. Kegiatan saya di organisasi, saya di PPNI, saat ini saya sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan, Ketua Satgas COVID-19 DPW PPNI Jawa Timur, saya asesor di Lampetekes dan Surveyor Kars. Juga saya pecinta anak-anak. Jadi saya sebagai Wakil Ketua Forum PAUD Provinsi Jawa Timur, karena bagi saya anak siswa itu adalah masa depan bangsa
yang harus betul-betul kita perhatikan pendidikannya agar mereka nanti menjadi pewaris-pewaris pemimpin-pemimpin bangsa yang membanggakan kita semua. Baik, hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan masalah kesehatan jiwa remaja dalam pandemi COVID-19. Tema ini memang kita pilih karena dampak COVID itu banyak sekali diantaranya apa? Bosen, galau, ya. Maka mari kita lihat bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dengan happy, dengan tetap sehat jiwa dan juga raganya. Itu yang penting. Karena kalau sehat fisik sudah banyak, maka kami hari ini memilih tema yang kesehatan jiwa. Adik-adik semua, yang dimaksud kesehatan jiwa atau mental itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ya, jadi produktif, yaitu juga ukuran dari kalau kita sehat mental atau sehat jiwa. Kalau kita lihat 3 dimensi ini, antara kesehatan fisik, kesehatan mental, itu tidak bisa dipisahkan karena itu keduanya akan mempengaruhi produktivitas. Kalau kita hanya sehat fisik saja, tetapi tidak produktif, hanya tengok-tengok saja, tidak menghasilkan sesuatu, itu sebenarnya juga tidak sehat secara mental. Itu salah satunya ya. Kemudian, masalah kesehatan jiwa remaja adalah gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi. Depresi itu sedih, murung, ya, dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Artinya apa? Bahwa hasil penelitian dari Riskesda ya 8 tahun 18 menunjukkan data ini. Pada usia remaja 15 sampai 24 tahun memiliki persentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Ya, semoga jangan pernah terjadi pada kita. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Kemudian menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri. Ya, jadi maka kita mari kita kuatkan jiwa kita, mental kita, terutama bagaimana dengan menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini yang sudah 1 tahun dan angkanya masih terus meningkat. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada sebagian besar aktivitas masyarakat, termasuk pada kelompok terkecil, yaitu keluarga, anak, serta remaja. Perubahan pada aktivitas sehari-hari bagi anak dan remaja ini tidak berdampak pada aspek fisik mereka saja, namun juga aspek kesehatan jiwa, karena perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang cukup cepat dan sampai sekarang belum berakhir. Apa dampak pandemi COVID-19 bagi remaja? Yang pertama, pembatasan sosial. Ya, kita nggak boleh kumpul-kumpul, suruh jaga jarak. Nah, biasanya cipika-cipiki nggak boleh,
Salaman juga nggak boleh. Nah, muncul rasa takut yang berlebihan karena banyaknya informasi tentang pandemik. Kemudian bosan berdiam diri di rumah tanpa interaksi, ya. Kemudian ketidakmerataan akses fasilitas pendukung, ya. Kalau yang akses internetnya lancar, barangkali masih tetap bisa untuk berinteraksi. Tapi kalau yang kuotanya habis, akhirnya termenung, diem. Nah, ini tadi, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap produktif. Aspek psikologi remaja yang terganggu bisa bosan, khawatir tertinggal pelajaran, takut tertular penyakit, rindu teman-teman, khawatir penghasilan orang tua, atau menjadi korban kekerasan verbal orang tua, ya, karena di rumah terus nggak ngapa-ngapain, akhirnya bolak-balik diomelin sama orang tua, ya. Maka mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan keluarga yang sehat jiwa. Bagaimana caranya agar tetap sehat jiwa? Ada dua hal yang ingin kami bagikan pada pagi hari ini, yaitu dengan meningkatkan imunitas fisik dan meningkatkan imunitas jiwa. Kita tahu bersama bahwa COVID itu penyebabnya virus. Sampai sekarang obat virus itu tidak ada, maka yang bisa melawan adalah imunitas kita. Maka mari kita tingkatkan imunitas fisik dan imunitas jiwa. Untuk peningkatan imunitas fisik, itu sudah banyak dikumandangkan oleh semua berbagai pihak. Makanan yang bergizi. Makanan bergizi tidak identik dengan makanan mahal loh ya. Ya, kita makan dengan tempe, dengan sayur asem atau sayur bening, dengan sambal, itu sudah bergizi luar biasa. Ya, jadi itu makanan pokok sehari-hari saya. Jadi itu pun bergizi, tidak harus mahal. Minum yang cukup, paling tidak sehari 2 liter. Kemudian olahraga minimal 30 menit sehari. Ya, di lingkungan rumah aja boleh, nggak harus keluar misalnya. Berjemur di pagi hari, kita bersyukur diberi Tuhan matahari. Jadi matahari itu sangat bagus untuk meningkatkan imunitas kita. Istirahat yang cukup, ya, jadi nggak boleh begadangan. Kita lihat nih makanan bergizi itu apa? Gizi seimbang, tadi saya katakan tidak harus mahal. Sayurannya 3-5 porsi ya. Jadi yang paling banyak itu harusnya sayuran. Itu akan lebih sehat. Kemudian makanan itu juga tidak harus nasi. Bisa singkong ya, pengganti yang lain. Buah itu juga perlu. Kemudian olahraga nih. Yang ringan-ringan saja boleh ya. Jadi olahraga ini sangat bermanfaat, bisa menjaga berat badan tetap normal, menjaga kesehatan tulang, meningkatkan kinerja otak, mengurangi berbagai macam penyakit, menjaga keseimbangan tubuh. Jadi luangkan waktu adik-adik 30 menit saja untuk berolahraga. Berjemur, vitamin D gratis dari Tuhan, yaitu apa? Sinar matahari. Manfaat vitamin D itu banyak sekali. Bisa mengurangi inflamasi atau katakanlah pembengkakan, mengurangi autoimun, meningkatkan fungsi otak, memperlambat pertumbuhan sel kanker, meningkatkan imunitas, memperbaiki mood dan kualitas tidur. Kalau kita habis berjemur itu biasanya gembira ya.
bukan habis tidur apa-apa, tidurnya juga semakin baik, kemudian menurunkan risiko penyakit jantung. Jadi itu juga penting. Kemudian istirahat, saya katakan tadi, jangan begadang. Tapi tolong tidur paling tidak 7 jam setiap harinya. Kemudian untuk meningkatkan ketahanan kesehatan jiwa atau psikososial, kami mempunyai 6 langkah. Apa itu? Fisik kita harus rileks, ya. Kemudian emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi atau hubungan dengan orang lain positif, dan spiritual positif. Artinya hubungan kita dengan Tuhan juga harus baik. Bagaimana cara agar fisik kita rileks? Caranya tarik nafas dalam, ya. Narik dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Itu menambah rileks, fisik kita rileks. Maka kalau kita lagi emosi, lagi pengen marah, sabar, istighfar, tarik nafas. Itu tujuannya untuk rileks. Ya. Caranya ambil posisi nyaman sambil duduk atau tiduran boleh. Tarik nafas dalam dari hidung, ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan dari mulut pelan-pelan. Ulangi 4-5 kali. Evaluasi manfaatnya, latih secara rutin 3-4 kali per hari. Ini maka tubuh Anda, fisik kita akan rileks. Kemudian emosi positif. Emosi positif itu apa? Perasaan yang selalu happy, gembira, karena ini akan meningkatkan endorfin, imunitas meningkat, kepatuhan terhadap perawatan juga akan meningkat. Jadi ini yang perlu kita kembangkan. Jadi jangan marah-marah gitu ya. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, ya hadapilah dengan senyum. Itu menandakan kita memiliki emosi yang positif, gembira ya. Karena apa? Kalau emosi kita negatif, itu maka imunitas akan menurun. Risiko infeksi, penularan juga akan meningkat, penyembuhan juga akan terhambat ya. Jadi emosi negatif itu apa? Ya stres, takut, sedih, marah, itu emosi-emosi yang negatif. Emosi positif, bagaimana caranya? Ada pepatah, hati yang gembira adalah obat. Itu sangat betul. Kemudian supaya hati gembira dan senang, bagaimana caranya? Lakukan kegiatan dan hobi yang disukai, baik sendiri maupun di dalam keluarga. Misalnya main musik, bernyanyi, menari, bercakap-cakap, atau apa? Hal-hal yang menyenangkan, lucu gitu. Anak saya laki-laki 3, kalau mereka kumpul itu nggak tahu, ada aja mereka main apa itu ya. Main yang tebak-tebakan, main apa, tapi mereka bergembira. Itu intinya. Kemudian komunikasi dengan sanak keluarga dan teman dipertahankan tentang hal-hal yang menyenangkan, walaupun melalui media daring ya. Tetap boleh WA-an, masih tetap kita bisa komunikasi sehingga emosi positif kita terjaga, hati kita selalu gembira. Kemudian pikiran positif, ini juga positive thinking.
jangan berprasangka buruk, berprasangka baik saja ya. Kenapa? Karena proses penyimpanan berpikir yang menciptakan respon emosional Anda bukanlah peristiwa yang negatif, tetapi persepsi dan pikiran Anda tentang peristiwa. Misalnya, ada orang yang tindakannya nyebelin gitu ya, naik motor cepet-cepet sehingga ini kan musim hujan nih, airnya nyipratin kita gitu. Biasanya kan kita langsung ngumpat ya. Ngumpat itu kalau orang Surabaya ya keluarlah dancuk gitu kan biasanya. Itu respon kita. Mungkin kita ngomel-ngomel nggak tahu aturan dan sebagainya. Ya. Tapi barangkali kalau kita positive thinking, orang itu keburu-buru, barangkali ada keluarganya yang sakit atau dia harus punya kepentingan yang sangat penting, urgen, sehingga dia ngebut tanpa memperhatikan kiri kanan. Nah ini tadi cara berpikir kita, mau negatif atau mau positif ya. Karena itu peristiwa pikiran kita marah kan, tidak adil, kurang ajar, nggak tahu sopan. Nah, saya tidak terima baju saya basah, emosi ya. Marah, frustasi, ya, ngomel-ngomel, bahkan mungkin Anda melempar orang itu. Tapi kalau kita berpikir positif, misalnya barangkali dia buru-buru karena ada keluarganya yang kritis di rumah sakit. Atau barangkali dia harus segera sampai ke tujuan, kalau tidak dia akan mendapatkan sanksi. Itu namanya kita berpikir positif. Jadi, mari kita mengisi memori kita. Otak kita itu kan sama dengan memori di laptop, di HP gitu kan. Mau kita isi apa terserah dari kita. Mau kita isi bahwa kita itu lemah atau sukses, atau cemas, marah, atau kita sabar, kok kita malang temen ya, atau kita bahagia, atau kita penuh cinta, itu semua tergantung dari kita. Maka, mari kita kembangkan positif pada diri sendiri, positif pada keluarga, positif pada orang lain, hindari pikiran negatif, dan juga berita hoax. Ya, sekarang itu di media sosial itu berita hoax-nya lebih banyak daripada yang benar. Maka hati-hati. Ambil yang positif saja supaya pikiran kita itu selalu happy, merasa berhasil, optimis, kuat, ya, tidak lemah. Ini yang harus kita kembangkan. Kemudian yang keempat, perilaku positif. Nah, perilaku positif pada diri sendiri, perilaku positif pada keluarga, perilaku positif pada orang lain, perilaku positif pada lingkungan. Pada diri sendiri, ya kita kalau berperilaku jangan yang merugikan diri sendiri, ya. Jadi misalnya kita marah, kita melukai diri sendiri, itu juga perilaku negatif namanya. Kepada keluarga, ya santun, sopan, ya. Kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik juga sayang, saling memperhatikan. Kepada orang lain, tadi seperti yang saya katakan, juga ya sudahlah, dia sudah membasahi baju kita, ya nggak usah kita lempar, ya. Tapi kita doakan semoga dia selamat dan urusannya dimudahkan oleh Tuhan. Perilaku positif pada lingkungan itu apa? Ya jangan buang sampah sembarangan, gunakan air dengan baik, ya. Itu termasuk perilaku positif. Kemudian relasi yang positif. Relasi itu apa? Hubungan. Hubungan dengan siapa?
dengan orang lain, ya. Caranya gimana? Memberi salam setiap ketemu orang, memberi pujian. Semua orang senang dipuji, ya. Tapi di budaya kita tidak pelit memuji, ya. Kalau bagus ya kita puji, karena dengan pujian itu akan memupuk hal-hal positif. Memberi harapan, saling tolong-menolong, berbagi hal yang positif, menghindari diskusi hal-hal yang negatif, jangan bergosip gitu ya. Contohnya misalnya menyapa yang positif. Selamat pagi Endang, wah hari ini Endang nampak sehat sekali, atau ih bajunya bagus sekali. Nah kita responnya jangan, kalau orang Indonesia kalau dipuji biasanya mereka malah malu, padahal itu kan sebenarnya hatinya suka, cuman wah kok ngenyek gitu ya, menghina, padahal enggak. Kita harus positive thinking bahwa memang teman kita memperhatikan. Memberi harapan, saya yakin Endang akan sehat terus. Tidak usah takut COVID kalau kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan benar misalnya. Kemudian mengirim hal positif, bagikan pengalaman yang menyenangkan, bagikan cerita yang lucu, membuat tertawa, berbagi nyanyian tarian yang membuat gembira. Itu juga berbagi hal yang perilaku yang positif. Jadi kalau ada berita hoax yang menakutkan, yang membuat kita membaca aja kita nggak suka ataupun menjadi cemas, jangan bagikan lagi kepada orang lain. Bagikan berita-berita yang menyenangkan, yang lucu, yang membuat kita gembira dan tertawa. Karena itu yang bisa meningkatkan imunitas kita. Yang keenam adalah spiritual positif, ya. Spiritual positif berarti bagaimana kita tetap harus dekat dengan Tuhan, berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk tenaga kesehatan yang sudah banyak berguguran, sudah lebih dari 500 yang gugur tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat bahkan sudah 200 lebih. Berdoa untuk pemerintah kita yang menanggung berbagai macam musibah yang sedang kita alami saat ini. Nah, di rumah bersama anggota keluarga, kita bisa berdoa berjamaah maupun secara daring, itu bisa akan saling menguatkan. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa pandemi COVID ini. Kalau tadinya kita jarang ketemu, jarang berkumpul dengan ayah, ibu, adik, kakak karena urusan kita masing-masing, maka sebenarnya di era pandemik ini kita justru berkesempatan untuk bertemu, saling berbagi sukacita, saling bergembira, saling mendukung. Apa yang selama ini hilang bisa kita raih kembali. Dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena peristiwa apapun di dunia ini terjadi, pasti atas seizin Tuhan Yang Maha Esa, dan pasti ada nilai-nilai yang harus kita pelajari supaya hidup kita ke depan lebih baik. Untuk itu, mari kita ikuti himbauan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19 ini, agar tetap di rumah itu akan lebih baik, karena jangan sampai kita tertular penyakit COVID-19. Kemudian tetap lakukan pencegahan penularan COVID, jaga jarak sosial, ya 2 meter kalau kita bertemu orang, jaga jarak fisik, ya. Kemudian jarak sosial, hindari kerumunan, jangan berkumpul-kumpul dulu. Kemudian kalau terpaksa ketemu orang, jaga jarak fisiknya.
jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dalam air yang mengalir. Kalau nggak ada air, nggak ada sabun, baru menggunakan hand sanitizer. Kalau di rumah ya lebih efektif pakai sabun dengan air yang mengalir. Menggunakan masker setiap saat, terlebih kalau kita harus keluar rumah, ya. Kami himbau untuk tetap tinggal di rumah saja kalau tidak penting sekali. Yang lainnya jangan lupa membersihkan handphone dengan sabun. Handphone itu kadang-kadang menjadi sumber penularan karena kita tidak sadar taruh sana, taruh sini, dan itu yang kita pegang kemana-mana. Cara membersihkan kalau dengan sabun, itu matikan dulu, kemudian diberi busa sabun, kemudian dilap dengan lap yang setengah basah, kemudian dikeringkan, ya, jadi dengan sabun. Kemudian etika bersin dan batuk, kalau batuk itu ya ditutupi atau dengan siku, itu nanti contoh-contoh sudah banyak. Kenapa? Karena penularan COVID ini melalui droplet atau tadi melalui ludah ataupun yang keluar dari mulut ataupun hidung kita. Ini yang harus kita waspadai. Demikian beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk adik-adik semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami tunggu di Stikes Hang Tuah Surabaya. Ini kampus kami. Kami berharap adik-adik nantinya bisa bergabung di Stikes Hang Tuah Surabaya. Kami punya 5 program studi yang selama ini sebelum lulus pun mahasiswa kami sudah dipesan sehingga untuk lapangan kerja masih sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, materi yang sangat luar biasa, rekan-rekan sekalian. Bagaimana kita diberikan informasi untuk menjaga kesehatan mental kita, baik secara fisik maupun jiwa. Baiklah, kita akan lanjutkan materi yang kedua. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu Bu Erna. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Sehat Bu, alhamdulillah. Baik, rekan-rekan siswa, ini Bu Dwi Ernawati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, sudah hadir untuk memberikan materi kedua, yaitu Kesehatan Reproduksi Remaja. 30 menit saja Bu Erna. Ya, insya Allah. Baiklah, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah materi saya sudah bisa terlihat? Sudah sampun Bu, sampun. Sudah. Jelas Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan sehat, utamanya teman-teman dari SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Tadi kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa dari Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya gitu ya. Yang saya tangkap paling kena di hati itu adalah hati gembira adalah obat. Nah, karena sekarang saya merasa keriput-keriput saya sudah mulai hilang karena sudah mulai gembira tadi, mohon izin. Jadi dengan kita gembira maka banyak hormon-hormon yang memicu sel-sel kita bekerja lebih baik sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan produktif. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Dulu zaman SMA kalau kita belajar tentang kesehatan reproduksi remaja, utamanya saya, itu materi yang paling saya sukai, teman-teman. Kenapa? Karena seolah-olah saya mengeksplorasi diri saya sendiri gitu ya. Selama ini sepertinya punya organ A, tapi ini fungsinya apa ya?
B, fungsinya apa ya? Nah, saya pikir teman-teman semua juga karena ini sudah kelas 10 ya, artinya berarti kalau di ini kan berarti kelas 7, 8, 9, 1 SMA G. Nah, Ya, kelas kelas 1. 1 SMA. Siap Bapak. Jadi kelas 1 SMA ini sedang apa namanya? Sedang hot-hotnya gitu ya. Tenaga. Masa puber. Iya, tenaganya Pak, kemudian semangatnya itu luar biasa. Nah, bagaimana kita pelajari utamanya terkait dengan reproduksi remaja. Ini penting sekali sebagai bekal kita karena bahasanya generasi kita sekarang adalah generasi milenial gitu ya. Generasi yang segala sesuatunya bisa diakses dengan mudah, dengan jari gitu bisa tahu semuanya. Akan tetapi apakah informasi yang disampaikan itu sudah sesuai, sudah benar dan itu nanti bisa membawa kita pada produktivitas yang tinggi. Sebelum saya masuk pada kesehatan reproduksi, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman. Jadi reproduksi itu dari bahasa re, kembali, kemudian produksi, membuat atau menghasilkan. Dalam hal ini sistem reproduksi kita adalah sistem di dalam tubuh kita yang dia berfungsi untuk meneruskan keturunan gitu ya. Utamanya setelah persyaratannya dilalui. Jadi setelah semua itu dihalalkan. Reproduksi suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, jadi tidak hanya fisik saja ternyata, mental, seperti yang dijelaskan Ketua tadi, gambarannya sangat detail bagaimana kesehatan mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi kita. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi remaja. Bapak Agus, teman-teman. Kira-kira Bu Erna ini masih remaja atau sudah kurang lebih mungkin sekitar berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Silakan dicek masing-masing teman-teman, kira-kira yang masih usia 9 tahun berarti belum remaja. Oh, rata-rata sudah 18, 19, berarti tepat bahwa Anda memang saat ini adalah baik menurut WHO maupun Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, ternyata teman-teman pada kelas 1 SMA itu memang masih dalam kategori remaja. Mengapa remaja perlu tahu kesehatan reproduksi? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa remaja kok perlu tahu? Ternyata banyak sekali yang terjadi pada masa remaja ini. Ini yang nanti kita perlu pelajari. Kesehatan reproduksi bagi remaja yang pertama, remaja baiknya mendapatkan informasi yang benar. Nah, ini yang saya bilang tadi, informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Jangan-jangan informasi yang selama ini didapatkan dari teman, dari media sosial, dari akses-akses layanannya kesehatan yang lain itu ternyata masih ada beberapa yang justru membentuk nilai dan sikap terhadap kesehatan reproduksi yang keliru. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka memang benar kita harus pinter-pinter memfilter gitu ya informasi yang masuk. Kemudian dengan kita tahu fungsi, peran, dan proses, maka harapan yang kedua, kita mempunyai sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Dalam hal ini mungkin Bu Erna tidak cerita tentang menstruasi detail gitu ya, mimpi basah detail ya, karena Anda saya kira sudah kelas 1 SMA. Misalnya mau ganti pembalut itu bagaimana Bu Erna? Lah, itu sepertinya sudah Anda lewati. Sekarang yang kita pelajari lebih pada bagaimana Anda memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab sehingga hasil akhirnya nanti Anda bisa menjaga mempertahankan kesehatan reproduksi Anda masing-masing. Nah, ini fenomenanya. Saya tidak bisa menyebutkan apa yang paling akhir karena memang untuk mengupdate terkait dengan data-data ini memang penelitian banyak,
Cuman memang yang seluruh Indonesia terkait dengan film yang diakses itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang jelas fenomena remaja Indonesia sekarang banyak sekali yang nomor satu itu film porno. Lah kira-kira sekarang mengaca pada diri sendiri, teman-teman sudah pernah akses enggak? Kemudian yang kedua berciuman dengan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Kemudian ada istilah petting. Nah, bahasa-bahasa seperti ini saya yakin Anda sudah mendapatkan informasi itu jauh-jauh hari sebelum hari ini. Nah, tetapi kemudian apakah akses yang Anda dapat ini dapat membuat kita menjadi paham bagaimana menjaga kesehatan reproduksi? Atau jangan-jangan fenomena-fenomena ini justru membuat kita menjadi melakukan langkah yang tidak bertanggung jawab atau langkah yang salah ke depan. Jadi kalau kita lihat seksual pranikah itu ternyata menjadi sesuatu hal yang umum gitu ya di daerah-daerah kota besar seperti di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Surabaya gitu ya yang kita tempati, Medan, Bandung, Yogyakarta. Ternyata kota-kota besar ini hampir 50% sudah melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, ini ternyata menjadi fenomena. Lanjutnya adalah aborsi tentu saja. Apabila ada hubungan seks pranikah, maka salah satu efeknya adalah aborsi. Kenapa? Karena secara mental, secara sosial, secara nilai, dan yang penting di dalam agama manapun itu tidak diperkenankan hubungan seks sebelum menikah. Saya kira teman-teman paham terkait dengan ini. Nah, kenapa saya memberikan data terkait dengan penyalahgunaan narkoba? Ternyata remaja itu di Indonesia pada tahun 2018 di 13 provinsi itu pengguna narkoba di pelajar saja sekitar 2,29 juta orang. Itu data dari BNN tahun 2019. Artinya kenapa Bu Erna bicara tentang penyalahgunaan narkoba? Ternyata ini ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Nanti kita pelajari satu persatu terkait dengan itu. Maka kalau Anda nanti dari pengabdian masyarakat ini tertarik untuk ingin tahu lebih jauh bagaimana sih Bu penyakit-penyakit yang disebabkan ada di organ reproduksi, kemudian bagaimana sih itu bisa menyebabkan angka kematian yang tinggi di Indonesia. Mari, seperti kata ketua tadi, silahkan bergabung bersama kami. Nanti ketemu dengan tim-tim dosen yang cute-cute ini ya. Silakan bergabung di Stike Sang Tua Surabaya. Saya lanjutkan. Kenapa? Ternyata remaja itu banyak yang belum tumbuh kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi. Kedua, masih dianggap tabu pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual itu tidak hanya bicara tentang bagaimana berhubungan seks, apakah harus setelah menikah atau tidak, ternyata tidak hanya itu saja. Bagaimana seorang anak itu tumbuh, dia mengenali identitas dirinya. Oh, yang laki-laki berperilaku seperti laki-laki. Oh, yang perempuan dia berperilaku seperti perempuan. Dan ternyata menyukai lawan jenis itu adalah anugerah. Jadi menyukai lawan jenis itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah, nanti tujuannya setelah dihalalkan, dia akan melanjutkan keturunan, seperti itu. Tetapi hubungan seks yang dini sebelum nikah, nah itu nanti masalahnya. Kemudian yang ketiga, generasi milenial, perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk. Jadi bagaimanapun juga kita nggak bisa melawan perubahan itu nggak bisa, karena yang sesungguhnya yang kekal itu adalah perubahan. Jadi setiap
perubahan bagaimana kita menyikapi dengan bijak, utamanya terkait dengan organ reproduksi. Itu ya teman-teman. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi merupakan suatu proses yang integratif, yang memadukan pengetahuan biologis. Tadi saya bilang, Bu Erna bilang bahwa biologis, fisik, kemudian nilai moral, nilai yang dianut, yang ditanamkan oleh orang tuanya sejak dia anak-anak, kemudian aspek psikologisnya, dan yang paling dasar, fondasi paling dasar berlandaskan agama. Jadi bagaimana dia tumbuh dan itu dikenalkan secara dini di lingkungan keluarganya. Saya yakin di survei tadi sudah saya masukkan terkait dengan kesehatan reproduksi mengenai sikap, kemudian peran orang tua. Jadi bagaimana peran orang tua kita terhadap perubahan reproduksi gitu ya, kalau bahasanya Bapak Agus tadi, pubertas, akil balik. Nah, bagaimana peran orang tua dalam membantu memfasilitasi anak-anak Anda dulu, mungkin kalau fase menstruasi sekarang mulai maju ya, kalau zaman-zaman dulu, zaman-zamannya kami itu mungkin masih SMP kelas 2, 3 baru menstruasi. Tapi sekarang ternyata anak-anak SD umur 10 tahun, kelas 5, kelas 4 itu bahkan sudah ada yang menstruasi terkait dengan overnutrisi dan stimulus dari junk food dan gaya hidup yang lainnya sehingga akhirnya menstruasinya datang lebih awal. Nah, sebelum kita masuk ke ke materi selanjutnya, kita bicara tentang seksualitas dulu, review kembali. Saya yakin teman-teman juga sudah pernah dapat informasi tentang ini. Jadi, apa sih seksualitas itu? Jadi, seksualitas itu bukan hanya melulu tentang hubungan seks ya. Jangan berpikir bahwa pendidikan seks, itu bercerita tentang berhubungan, tidak selalu begitu. Jadi, itu juga satu sistem yang terintegrasi gitu ya, ada emosi, kepribadian, sikap yang terkait dengan manusia sebagai makhluk seksual. Nah, asal kata seks itu satu, kalau di ini seks jenis kelamin, reproduksi seksualnya, kemudian organ seksnya pada laki-laki dan perempuan. 4, rangsangan gairah seksual, itu apa definisinya? Kemudian kita harus memanage-nya seperti apa jika rangsangan dan gairah seks itu kemudian muncul gitu ya, apalagi pada masa-masa Anda. Kalau diajarkan bahwa energi pada fase Anda itu luar biasa hebat, maka kita harus menyalurkan energi itu. Jadi bukan hanya menjadi kaum rebahan gitu ya. Jadi kalau sekolah gitu di atas ranjang sambil tidur-tiduran, ganti background, sambil duduk rebahan. Nah, ini yang nanti beresiko melakukan hal-hal yang saya sampaikan fenomena remaja Indonesia tadi. Apalagi kalau masa pandemi gitu ya, banyak energi yang tidak tersalurkan. Maka bagaimana kita kreatif untuk menyalurkan energi yang luar biasa pada fase-fase Anda, remaja, agar tidak melulu Anda berpikir tentang bagaimana rangsangan, gairah seksual, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hubungan seks. Seksualitas itu isunya terkait dengan organ reproduksi, kemudian pubertas yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Anda juga saya yakin sudah pernah belajar, nanti kita review saja. Kemudian terkait dengan kehamilan. Nah, ternyata remaja Indonesia banyak yang dia hamil di luar nikah. Dan kemudian ujung-ujungnya dampak sosialnya dia melakukan aborsi. Dan ada beberapa anak ibu-ibu muda yang dia dengan riwayat kehamilan di luar nikah, akhirnya dia depresi pada saat membesarkan anaknya karena dia pada dasarnya belum siap menjadi ibu. Nah, kemudian yang keempat, setelah melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, kebanyakan nonton film porno karena ini kaum rebahan gitu ya, akses energinya sedikit, kemudian hal-hal yang terkait dengan akses yang mudah. Jadi pegang HP yang dulunya dibatasi sekarang karena daring, akhirnya
kita diberikan akses 100% oleh orang tua. Saya yakin untuk yang SMA semuanya sudah punya gadget yang akhirnya Anda punya akses 100% kepada mungkin semacam film-film yang menyuguhkan adegan-adegan seks ya. Sehingga konsekuensinya, nah ini, dengan kita hanya berpikir melulu tentang seks, hubungan seks, film porno, maka ABC ini yang akan terjadi. Bu, apakah konsekuensi hubungan seks itu, apakah aborsi juga tidak terjadi pada ibu yang menikah, Bu? Terjadi, bisa jadi, karena ada beberapa ibu-ibu pasangan yang sudah menikah, mereka mungkin depresi, banyak anak dan lain sebagainya. Tapi data tentang aborsi itu lebih banyak terjadi pada remaja putri yang dia hamil di luar nikah. Kemudian terjadi PMS. PMS adalah penyakit menular seksual. Contohnya GO, teman-teman kalau sering dengar ada kencing nanah, GO gitu ya. Kemudian ada herpes simplex yang dia ditularkan melalui hubungan kelamin. Jadi jangan keliru dengan herpes zoster. Kalau herpes zoster itu virus yang memang tipikalnya berbeda penularannya. Kalau herpes simplex dia ditularkan melalui hubungan seks. Tapi kalau herpes zoster dia melalui, masih ingat varicella cacar air pada masa anak-anak, maka virus ini akan, dia nggak mati, dia akan hidup dorman gitu ya, diam karena daya tahan tubuhnya bagus, dia hidup dorman, tidak mengganggu, diam di jara saraf. Nah, itu nanti akan bisa muncul kembali menjadi herpes zoster yang disebabkan karena galau diputus pacar, stres karena belum mengerjakan PR, gitu ya gambarannya. Nah, itu akan muncul menjadi herpes zoster. Kalau herpes simplex, itu memang herpesnya ada di kelamin karena dia ditularkan melalui hubungan seks bebas tadi. Kemudian sifilis atau raja singa gitu ya. Saya yakin teman-teman juga sering mendengar istilah-istilah ini, dan yang paling yang sampai sekarang menjadi sesuatu yang momok gitu ya, selain dulu sebelum COVID gitu ya, HIV AIDS ini menjadi penyakit yang sepertinya tidak kelihatan, tetapi ternyata banyak kasus HIV yang semakin meningkat, utamanya pada remaja dan pengguna narkoba. Nah, efeknya tidak hanya pada pasangan itu, dia pada saat nanti hamil, melahirkan, dia juga bisa ditularkan ke anak-anaknya kalau orang tuanya tidak mengkonsumsi ARV atau obat antivirus untuk HIV. Dia tidak menyembuhkan, hanya mengontrol jumlah virus di dalam tubuh manusia. Jadi dia bukan obat yang bisa menyembuhkan seperti kita waktu misalnya sakit infeksi saluran kemih misalnya dikasih antibiotik kemudian sembuh, tidak seperti itu. Mohon maaf, ini saya gambarkan dengan sangat jelas karena saya yakin Anda sudah cukup dewasa, sudah cukup paham bahwa ini adalah salah satu yang namanya kondiloma acuminata pada pemuda 23 tahun dengan HIV AIDS. Jadi HIV Anda tahu ditularkan melalui darah, hubungan seks. Jadi ini yang saya maksud tadi, kita harus bisa bersikap dan mengambil langkah bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi kita. Bu Erna tidak lagi bicara tentang bagaimana menjaga kebersihan organ vital, bagaimana mengganti pembalut, tetapi lebih bagaimana Anda menjaga, mempertahankan kondisi kesehatan reproduksi dengan perilaku yang bertanggung jawab. Perilaku bertanggung jawab tentu saja salah satunya adalah menghindari perilaku beresiko, yaitu hubungan seks bebas. Ini ada gambaran sifilis, GO, seperti ada pes, nanah di organ kelaminnya, utamanya untuk laki-laki. Nah, semua penyakit yang saya sebutkan tadi di atas itu tidak selalu menampilkan gejala, teman-teman. Jadi tidak selalu yang gambaran saya tadi itu fase akhirnya. Setelah dia terjadi bertahun-tahun, bahkan untuk HIV AIDS dia terjadi 5 tahun ke atas gitu ya, inkubasinya tidak muncul gejala. Jadi orangnya merasa baik-baik saja.
Akan tetapi kemudian fase berikutnya mulai diare tidak terkendali karena diserang adalah daya tahan tubuhnya, maka daya tahan tubuhnya, maka dia diare yang harusnya kita diare itu suatu hal yang tidak terlalu rumit gitu ya kasusnya, ternyata itu bisa membunuh pada pasien-pasien HIV karena daya tahan tubuhnya lemah. Nah, sebagian besar tidak bergejala, namun tetap berpotensi menularkan penyakit. Ini yang perlu kita hati-hati. Jadi, gejala-gejala yang saya gambarkan tadi, itu tidak selalu begitu di fase awal. Tetapi pada saat seseorang itu kemudian dia berhubungan seks dengan banyak orang, maka banyak orang yang pernah kontak hubungan seks dengan dia, maksudnya kontak ya, itu dia akan berpotensi menularkan kepada yang lain. Baru nanti akan muncul tanda gejala berikutnya. Kembali lagi pada organ reproduksi, jadi saya refresh saja kembali. Di situ ada ovarium, kemudian fimbre. Di situ kelihatan ya, yang bulat seperti dipegang tangan itu adalah ovarium, kemudian ada fimbre seperti tangan itu yang fungsinya ovarium itu menghasilkan sel telur, ditangkap oleh fimbre dan dia akan berjalan di pipa yang namanya tuba falopi. Nah, di sini apabila nanti terjadi ada sperma yang masuk, maka dia akan terjadi pembuahan. Pembuahan menjadi embrio dan dia akan terjadilah proses setelah pembuahan terjadilah kehamilan. Uterus itu ada di bagian tengah, kemudian serviks di bagian uterus tapi bagian bawah yang berhubungan dengan vagina, kemudian mulut vagina di bagian ini ya. Saya kira ini teman-teman sudah paham, ini hanya refresh saja. Nah, ini untuk organ laki-laki. Silakan, bukan mengamati punyanya ya, mengamati gambar. Nanti kira-kira sama enggak? bukan maksudnya bukan sama enggak. Maksudnya biar kita lebih paham dengan kita eksplorasi organ intim kita, maka kita bisa dengan tahu, kemudian kita jadi paham, dan kita nanti bisa bersikap dan berperilaku bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Ereksi. Nah, saya yakin teman-teman di sini semua sudah mimpi basah ya. Bukan mimpi terus disiram air sama ibunya, bukan. Tapi memang dia menjadi salah satu tanda bahwa seorang pemuda remaja itu dia sudah mengalami masa pubertas. Kemudian ada yang namanya ejakulasi. Saya kira ini Anda sudah pahami. Ejakulasi, nah waktu ejakulasi ini hati-hati tempatnya ya, hati-hati yang terkait dengan saya jelaskan tadi. Jika tempat ejakulasi ini ada di vagina, maka dia beresiko untuk terjadi kehamilan. Ada beberapa mitos, Bu. Kalau melakukannya cuma 1 kali, kan belum tentu hamil, Bu. Siapa bilang? Kalau pas perempuannya masa subur, maka sperma ini akan dijemput, mohon maaf bukan dijemput, sperma ini akan mengejar ovum yang sudah dihasilkan dan dia juga beresiko hamil. Jangan berpikir bahwa dengan 1 kali saja tidak beresiko. Nah, itu yang perlu teman-teman hati-hati. Maka selalu pesan yang disampaikan orang tua gitu ya di agama kita, dan saya yakin semua agama juga mengajarkan untuk tidak berhubungan seks sebelum menikah. Ini kapan pubertas? Silakan, kalau pada laki-laki jadi gambar panah ke atas itu adalah laki-laki, biru gini masih warna lama gitu ya. Kalau pink itu mencerminkan perempuan. Jadi kenapa Bu perempuan itu kok dia lebih awal? Ya karena kematangan seksual, kematangan kognitif, kematangan bahasa pada perempuan itu ternyata dianugerahi Allah dia lebih awal. Maka kenapa perempuan itu juga menopause-nya, jadi kalau pada pubertas, di awal dia menstruasi, maka sel telur sudah dihasilkan, maka habisnya sel telur itu juga bisa terjadi, dan itu berefek terhadap
kemampuan untuk bereproduksi pada perempuan. Jadi kenapa pada perempuan itu usia 50, 55 kalau sudah menopause nggak bisa hamil lagi. Nah, itu salah satunya karena dia sudah sel telurnya habis. Jadi dia sudah mengalami yang namanya menopause. Kenapa bisa, Bu, terjadi pubertas? Karena ada perubahan kerja hormon. Masih ingat? Kalau pada perempuan namanya estrogen dan progesteron. Meskipun dia juga mengandung testosteron, tetapi dia jumlahnya sedikit. Nah, kalau pada laki-laki ada hormon yang namanya testosteron. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Ini ya. Perubahan fisik. Ini saya kira teman-teman juga sudah paham. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kita berdiskusi. Mohon maaf Bu Sukma, waktu saya tinggal berapa nggih? Masih ada 5 menit Bu Erna. 5 menit nggih. Perubahan fisik, jadi secara alat kelamin sekundernya yang mengalami perubahan seperti yang saya sebutkan tadi, yang awalnya suaranya cute, khas anak-anak, jadinya ngebas gitu ya, itu pada laki-laki. Kemudian pada perempuan yang awalnya suaranya khas anak-anak, kemudian menjadi lembut, mendayu-dayu gitu ya. Makanya salah satu perintah yang harus kita lakukan kalau bicara itu jangan mendayu-dayu gitu ya, mendesah-desah. Itu ternyata menjadi salah satu stimulus bagi laki-laki untuk bisa dia tersimulasi gairah seksnya. Maka itu kita harus hati-hati pada saat berkomunikasi, meskipun itu lewat telepon gitu ya, meskipun lewat telepon. Ternyata hanya dari suara saja seorang laki-laki itu bisa terstimulasi gairah seksnya, apalagi pada fase remaja. Jadi jangan percaya kalau ada teman laki-lakinya, aku ini teman dekat seperti saudara. Jangan percaya. Karena mereka itu secara fisiologis, mereka itu memang remaja dan laki-laki gitu ya, yang tenaga, kemudian gairah seksnya itu sedang dia kenali sekarang. Nah, ini mimpi basah, keluarnya cairan sperma, ini yang saya sebutkan tadi. Silahkan yang laki-laki belajar adabnya gitu ya. Oh, bagaimana kalau ada mengalami mimpi basah, apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara mandi junubnya, karena nanti syarat sah sholatnya itu terkait dengan itu. Prosesnya ini, nah kalau seorang laki-laki atau seorang remaja kemudian dia mengalami mimpi basah, itu berarti dia tidak fokus pada gairah seksnya. Tetapi kalau dia fokus pikirannya hanya film porno, maka dia akan mengeluarkan sperma itu dengan sengaja. Makanya terjadilah yang namanya masturbasi. Tapi kalau dia fokusnya pada hal lain dan sperma itu harus dikeluarkan, maka terjadilah yang namanya mimpi basah. Itu ya. Ini menstruasi, jadi ada untuk perempuan, tadi ovum dihasilkan, ada penebalan dinding rahim, kemudian pelepasan sel telur, kalau ada sperma masuk, kalau tidak ada maka dia akan rahim ini akan luruh, jadi dinding-dindingnya akan luruh dan akan terjadi perdarahan. Itulah yang dinamakan siklus dinamakan menstruasi. Nah, dari yang digambarkan Bu Erna yang sedikit tadi, sebenarnya kalau kita bicara kesehatan reproduksi itu tidak cukup waktu 30 menit, teman-teman, karena akan banyak sekali yang didiskusikan, utamanya pada remaja. Tetapi untuk waktu ini kita cukupkan sedikit saja. Jadi saya simpulkan, bagaimana sih cara mempertahankan kesehatan reproduksi? Langkah awal sudah Anda lakukan, sudah pengenalan tentang proses, fungsi, sistem alat reproduksi seperti apa, gambaran singkatnya sudah saya jelaskan. Kemudian yang mengetahui penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perilaku beresiko, ya, perilaku beresiko yang bisa kita lihat melalui hubungan seksual sebelum nikah atau hubungan seks bebas. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Nah, ini sebenarnya materi pendidikan seks yang harus dibahas terpisah. Jadi Bu Erna tidak sempat membahas ini karena terbatasnya waktu. Mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita berkesempatan untuk membahas ini. Yang keempat, mengetahui pengaruh media sosial
terhadap aktivitas seksual. Ini yang perlu Anda baca, lihat dengan bijak, karena ini nanti bisa membentuk nilai yang salah yang akan Anda anut seumur hidup. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, utamanya dengan orang terdekat, dengan orang tua, dengan guru, dengan orang-orang yang kita percaya, tetapi dia mempunyai akses pendidikan seks yang bagus, sehingga nanti kalau ada sesuatu yang terkait dengan kesehatan reproduksi kita yang nanti ujung-ujungnya melakukan perilaku beresiko, itu bisa terkontrol dengan baik. Dan yang utama semua itu dilandasi oleh ketaatan kita kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah, sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan relnya seperti yang diajarkan. Baik teman-teman, saya kira itu terakhir saya pesan hadis Rasulullah, utamanya yang kedua. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan bahwa 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Artinya, kenapa Allah memberikan keistimewaan itu kepada teman-teman remaja, fase-fase SMP, SMA? Karena pada fase ini fase yang luar biasa, energi, gairah seks gitu yang terkait dengan seksualitas itu tinggi sekali. Emosi tadi sudah dijelaskan dengan ketua bahwa pada fase remaja ini sedang hot-hotnya gitu ya, baik mental, fisik, semuanya. Nah, pada saat seorang pemuda itu bisa melandasi segala perilakunya, kemudian dia tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, maka dia menjadi satu golongan yang dinaungi. Saya kira itu, Bu Sukma, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang sangat luar biasa ya rekan-rekan siswa dari SMA Hang Tuah 1, mahasiswa STIK Hang Tuah Surabaya, serta para peserta Zoominar kali ini. Jadi, sudah dijelaskan sangat detail bagaimana proses pubertas, organ-organ reproduksi, dan apa saja masalah-masalah remaja di dalam organ reproduksinya. Ya, jadi 2 materi sudah disampaikan, dan alhamdulillah ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Namun bukan berarti hanya pertanyaan ini saja yang saya terima. Adik-adik sekalian juga bisa menyalakan kameranya, kemudian mengeklik raise hand untuk bisa langsung bertanya secara diskusi interaktif pada kedua pembicara kita. Oke, namun sambil menunggu, mohon izin Ketua. Oke, Pak Lendra mungkin bisa meng-unmute Ketua dan Bu Erna terlebih dahulu. Ya. Oke, baiklah. Ya, sudah terdengar, baik Bu Erna. Bu Erna belum. Bu Erna belum. Mohon izin, G. Oke, baiklah. Siap. Baik, ini pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari mahasiswa profesi STIK Hang Tuah Surabaya atas nama Sulistiani. Mohon izin Bu bertanya. Sukma, mohon maaf, Bu Sukma. Ya. Mungkin saya usul, G, mohon izin Ketua terkait dengan pertanyaan, kita berikan kesempatan untuk yang dari SMA Hang Tuah dulu. Baiklah. Kalau yang teman-teman dari nurse nanti bisa ketemu ya, bisa konsul langsung. Oke, baiklah. Kalau begitu kita berpindah ke Mbak Vinda Ayu. Mbak Vinda Ayu dari kelas 10 MIPA 2. Ya, Mbak Vinda, pertanyaannya ditujukan kepada Ketua STIK Hang Tuah Surabaya. Mohon izin bertanya kepada Bu Ave, apakah kalau menangis tanpa sebab termasuk gangguan mental? Terima kasih sebelumnya. Mungkin langsung bisa dijawab, Ketua. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gangguan mental itu prosesnya panjang ya. Kalau sekali-sekali kita lagi galau, lagi ini nggak apa-apa. Sekali-sekali kita perempuan itu menangis itu sebenarnya ekspresi dari kesedihan itu boleh daripada ditahan. Itu malah lebih positif ya.
Jadi kalau tiba-tiba sedih, nah itu biasanya kalau tadi terpengaruh oleh hormon kalau perempuan ya Bu Erna. Kalau kita mau itu kadang-kadang kita jadi uring-uringan, jadi tiba-tiba sedih, jadi pengen nangis. Itu masih hal yang wajar dan normal. Hanya ketika kita terus-menerus, nah itu yang harus dicari sebabnya. Tapi kalau hanya sekali-sekali kita itu masih normal ya. Jadi menangis itu adalah ekspresi dari emosi kesedihan. Lebih baik menangis daripada ditahan ya. Justru kita kalau sedih ya ekspresikan saja. Aku lagi sedih pengen nangis, nangis aja gitu ya. Tapi setelah nangis kan kita lega gitu. Dan kalau perempuan sebelum menstruasi karena hormon-hormon kewanitaannya meningkat, itu salah satu pengaruhnya adalah berpengaruh terhadap emosi. Barangkali suka marah, suka mudah tersinggung gitu kan. Makanya kalau kita lagi wah ini lagi mau ya atau lagi ya. Makanya kita harus sadar diri tadi seperti Bu Erna, kita harus mengidentifikasi apa sih yang terjadi ketika hormon-hormon kewanitaan kita meningkat ketika mau menstruasi, tadi memang akan mempengaruhi emosi, antara lain bisa sedih, bisa juga marah, bisa juga mudah tersinggung. Tapi kalau kita tadi mampu mengidentifikasi atau sadar diri, oh iya ya, saya ini lagi atau saya ini sudah waktunya datang bulan. Kok aku dikit-dikit tersinggung ya? Kok aku dikit-dikit marah ya? Oh iya, aku lagi ya sudah ketawa saja. Berarti itu bagian dari siklus kehidupan seorang wanita. Saya dulu juga begitu. Kok aku dikatakan gitu aja kok marah sih gitu. Oh iya, tapi tadi karena kita sudah punya positive thinking. Jadi kalau kita punya positive thinking itu selalu mengidentifikasi diri kita sendiri, tidak menyalahkan ke orang lain, karena kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa merubah pikiran orang lain. Tidak bisa merubah perilaku orang lain. Tetapi apa yang kita bisa rubah adalah pikiran kita sendiri, diri kita sendiri. Kita tidak mau merugi kan? Jadi kita ya positive thinking, emosi juga positif. Itu yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri. Jadi nggak apa-apa nangis, ya. Saya juga suka nangis, tapi setelah itu lega ketawa gitu, habis nangis ya, nggak berkelanjutan. Itu Bu Sukma. Ya, barangkali Bu Erna mau menambahkan, silahkan. Baik, silakan Bu Erna, barangkali ingin menambahkan. Mohon izin sudah cukup. Ya. Tadi mungkin yang dimaksud premenstrual syndrome, tadi ya. tidak saya bahas banyak, siap, karena memang waktunya terbatas. Ya, Bu Sukma. Ya, baiklah Ketua, sudah terjawab sepertinya Mbak Vinda Ayu atas pertanyaan tentang menangis, apakah termasuk gangguan mental? Sepertinya tidak, mungkin hanya tergantung dari persepsi kita agar senantiasa terus berpikir positif. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Mas Chandra Halim. Ya, Mas Chandra Halim, #05, #6B. Ini saya tidak tahu. Saya sudah mencoba mengontak apakah Mas Halim ini dari kelas IPA atau IPS. Mungkin langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Bu, saya ingin bertanya, pada usia berapakah laki-laki dan perempuan berhenti memproduksi sel sperma dan sel ovum? Nah, berarti ini pertanyaan ditujukan kepada Bu Erna. Ya, siap. Ya, silakan Bu Erna. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Jadi Mas Halim ya, jadi tadi sudah saya gambarkan bahwa pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan, dia pada fase usia tadi 11, 12, 13, 14, yang sekarang dia sudah, kalau yang perempuan sudah mulai bergeser, lebih muda, maka dia dikatakan pubertas, dia salah satu tandanya adalah dia menstruasi dan ada perubahan alat kelamin sekunder tadi. Nah, pada usia berapa Bu dia mengalami menopause ya, bahasa menopause itu berarti ovariumnya sebagai
penghasil sel telur itu sudah tidak menghasilkan sel telur lagi. Sehingga secara reproduksi dia sudah tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Kalau pada perempuan itu bervariasi, Mas. Jadi bervariasi. Jadi mohon maaf. Kedengaran Bu Erna? Kedengaran, nggih. Kedengaran. Ya. Jadi kalau pada perempuan sekarang dimulai dari usia ada yang 10, bahkan 9 tahun ada yang sudah dia menstruasi, maka dia rentangnya kalau zaman 10-20 tahun yang lalu mungkin usia 50 tahun dia baru menopause kalau menstruasinya diawali pada kelas 2 SMP, pada usia-usia berapa ya 14, 15 tahun. Tapi karena maju maka menopause-nya juga bisa maju. Kenapa? Karena sel telur yang ada di ovarium tadi dia sudah habis. Jadi akhirnya terjadilah yang namanya menopause itu pada perempuan. Nah, kalau pada laki-laki ini bedanya. Laki-laki ini tidak ada batasan dia spermanya berhenti berproduksi. Dia akan meskipun usia 60-70 tahun, dia masih sangat produktif. Spermanya masih bisa dia membuahi. Sperma kok menghamili. Membuahi ovum. Jadi kalau selama pasangannya istrinya masih muda, masih produktif, masih menghasilkan sel telur, maka dia akan berpotensi untuk menghasilkan keturunan. Tetapi secara kualitas kuantitas pasti nanti akan ada beda antara yang usia 75 80 tahun dengan yang masih usia 20 sampai 35 itu pasti berbeda secara pergerakan spermanya, kemudian bentuknya, kemudian secara strukturnya itu juga akan berbeda terkait dengan faktor usia dan faktor yang lain. Seperti itu ya Bu Sukma. Jadi tidak ada batasan untuk yang laki-laki kapan berhentinya. Baik, mungkin sudah jelas Mas Chandra. Oke. Ya, sangat jelas sekali penjelasan yang telah disampaikan oleh Bu Erna. Baiklah, kita sambung saja dengan pertanyaan yang ketiga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Keisha Anandate, kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum Bu, mohon izin saya mau bertanya, apakah yang menyebabkan telat menstruasi dan cara untuk mengatasi penyebab telat menstruasi tersebut? Terima kasih. Monggo Bu Erna, ini sepertinya tentang menstruasi. Iya, betul. Jadi memang kalau fase-fase remaja seperti ini memang sekilas pertanyaannya pasti seputar menstruasi. Jadi teman-teman yang pertama, saya saran pada saat menstruasi, Anda menuliskan tanggal di mana, jadi ada kalender, Anda punya catatan pada tanggal berapa saja Anda mulai menstruasi, kemudian pada siklusnya, satu siklus, jadi satu kali menstruasi sampai pada menstruasi berikutnya, itu Anda kenali. Nah, kemudian kalau dia mundur dari siklus yang, jadi ada 20, masing-masing individu berbeda. Ada 28 hari, ada 30 hari, bahkan ada yang siklusnya lebih panjang. Nah, baiknya agar kita bisa mengenali awal apabila ada gangguan reproduksi, utamanya terkait dengan yang diawali biasanya dengan gangguan menstruasi, entah telat, maju, dan lain sebagainya, itu banyak sekali faktornya. Bisa karena perubahan hormonal, bisa karena stres, bisa karena faktor pemicu yang lain, bisa patologis. Patologis itu bisa memang itu menjadi satu tanda adanya penyakit pada organ reproduksi kita. Maka memang pada saat kita sudah menuliskan tanggal menstruasi kita, sehingga kita bisa mengenali itu dari awal. Kemudian kok setelah telat, setelah dilihat berikutnya kok mulai lancar lagi. Mungkin itu hanya secara perubahan hormonal saja. Tapi kemudian kok disertai dengan nyeri perut, kemudian ada flek yang terus berjalan. Ada hal-hal di luar yang biasanya kita alami,
ada baiknya kita mengkomunikasikan itu kepada orang tua kita bicarakan, sharing diskusi, kalau memang perlu dibawa ke layanan kesehatan agar bisa dilakukan screening dini ya, Dek. Jadi telat menstruasi itu banyak sekali penyebabnya. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu dan tidak bisa pasti, harus dicari dulu penyebabnya apa. Mungkin itu bisa memberikan gambaran, Bu Sukma. Baik. Jadi memang banyak beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan telat menstruasi. Ya, Bu kalau Erna, ya. putus sama pacarnya bisa telat menstruasi, Bu Sukma. Betul. Jadi kita atau harus kenali. kehamilan juga bisa. Mohon izin Mbak Sukma mau bertanya sedikit tanya baik, ini. Pak Agus. Ini ada persilakan. Sama Bu Erna. Ini Dalam, Pak. ada kejadian kejadian teman atau apa sehubungan berumah tangga selama 10 tahun tidak memiliki keturunan. Apakah ada kelainan di dalam hormon atau gimana, Ibu? Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau membahas tentang bagaimana seorang yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun tidak punya pasangan, tetap harus dicari dulu penyebabnya, Bapak. Jadi tidak bisa kita memastikan, karena A, B, C, D. Itu harus dilakukan serangkaian pemeriksaan ke layanan kesehatan, ke dokter spesialis obgyn untuk diperiksa baik bapaknya maupun ibunya, sehingga nanti bisa ketemu solusinya seperti apa. Jadi tidak bisa hanya dengan kok tidak punya pasangan, apa ada masalah. Nah, karena kalau lebih dari 1 tahun seorang pasangan suami istri yang dia memang secara rutin, artinya dia melakukan hubungan seks dan kemudian dalam 1 tahun itu kok belum positif, belum hamil, maka harus segera cek ke dokter kandungan untuk memastikan apa yang perlu dicari solusinya. Begitu jadi Bapak. Mungkin ada Bapak ngapunten, ini ada tim saya juga. Jadi di tempat kami itu ada tim maternitas anak Bapak. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dari yang saya sampaikan tadi. Monggo Ibu-ibu. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan dosen Stikes Orang Tua Surabaya, Departemen Maternitas dan Anak untuk ikut menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh adik-adik kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan juga pertanyaan dari Pak Agus yang tidak kalah kalah menarik. Begitu Pak Agus. Jadi memang harus dicari dulu penyebabnya. Baiklah. Ternyata ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu Erna. Ya. Pertanyaannya ini masih terkait Bu Sukma, menstruasi, betul? Sepertinya nanti akan banyak pertanyaan kalau kita tentang kesehatan reproduksi remaja ini. Karena memang dulu saya masih ingat materi yang paling saya sukai itu adalah kesehatan reproduksi remaja, karena itu terjadi gitu ya dengan kita. Betul sekali. Masalahnya waktu kita dibatasi sampai jam berapa? Betul Bu, kalau ini memang masih ada 5 menit untuk tanya jawab. Jadi monggo. Mungkin pertanyaan untuk menstruasi ini masih bisa ditanyakan ya Bu ya. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi dari Mbak Rizky Cahya. Mbak Rizky Cahya ini berasal dari kelas MIPA 3. Bertanya tentang jika seseorang memiliki gangguan dalam masalah pertumbuhan, faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya? Begitu Bu Erna. Pertumbuhan yang dimaksud pertumbuhan anak, pertumbuhan apa ya Bu Sukma? Iya, ini pertanyaannya tidak seberapa jelas. Apakah yang mempengaruhinya? Begitu Bu Erna. Mbak Rizky Cahya mungkin ada bisa dibuka audionya atau bisa bertanya langsung kepada Bu Erna, Mbak Rizky Cahya. Iya, Bu. Oh, ternyata. Mas Rizky. Mas Rizky. Mohon maaf, Mas Rizky. Baiklah. Silakan.
Mas Rizky wajahnya diperlihatkan Mas Rizky biar saya. Nah, ganteng ya. Silakan Mas Rizky. Mau nanya, Bu. Oke. Apa pada anak laki-laki memiliki gangguan pertumbuhan itu faktornya apa? Gangguan pertumbuhan yang dimaksud apa nggih? Kayak tinggi badan apa gitu. Oh ya, nah ini koyo ini calon perawat di Stikes Sang Tua ini kayaknya. Karena nanti Betul yang ini. ditanyakan itu ya betul. Calon mahasiswa Stikes. Calon mahasiswa ini. Oh tidak harus perawat nggih, ada gizi, Ya, ada betul. manajemen informasi. Iya lupa saya Bu Sukma. Oke, jadi Mas Rizky kalau kita bicara faktor yang mempengaruhi, jadi kalau kenapa kok tingginya enggak ini ya Bu, itu kalau di anak, di keperawatan anak, di kesehatan anak itu ada yang namanya stunting. Jadi stunting itu tinggi badannya dia tidak sesuai usianya. Lazimnya pada tinggi badan anak-anak seumurannya. Nah, kalau ditanya faktor apa saja, yang pertama adalah faktor genetik. Itu kalau ditanya penyebabnya, penyebab pastinya belum teridentifikasi ya. Jadi harus dilakukan riset panjang. Jadi intinya faktor-faktor yang mempengaruhi yang beresiko menyebabkan anak itu mengalami gangguan yang disebutkan tadi bukan pertumbuhan berarti. Oh, mohon maaf ya pertumbuhan. Jadi dari pendek ke tinggi gitu ya. Nah, itu salah satunya faktor genetik. Yang kedua adalah nutrisi, Mas. Jadi di Surabaya sepertinya, nah ini juga masuk dalam departemen kami. Jadi ada kejadian stunting. Stunting itu adalah tadi sudah saya sebutkan, jadi dia pendek. Ada yang pendek, sangat pendek, ada yang pendek. Nah, kalau misalnya ditanya faktor yang mempengaruhi, kalau katakanlah dia sudah SMA, maka sudah masa pertumbuhannya di usia-usia 20, 21, 19 itu dia sudah berhenti tingginya. Sehingga memang anak-anak stunting ini paling besar itu paling banyak faktor disebabkan oleh faktor genetik dan nutrisi tadi yang saya sebutkan tadi ya. Tapi faktor lain juga ada sih, cuman memang sejauh ini yang dari hasil penelitian anak-anak stunting itu paling banyak karena genetik dan nutrisi. Seperti itu ya Mas. Kalau kita bicara stunting waktunya panjang Mas. Nanti kita ketemu di Stikes Hang Tua lah, biar kita bisa diskusi lama ya. Betul sekali, iya. Ditunggu ya 2 tahun lagi Mas Rizky. Karena masih kelas berapa? Di kelas 1 sebenarnya. Kelas 1 ya, kalau kelas 10. Iya. Baiklah, ini ada satu pertanyaan lagi, mohon izin Ketua dari Mbak mana tadi ya? Oh, ini dari Mas Abim Budiarga. Ya, mungkin bisa dinyalakan kameranya Mas Abim. Ini berasal dari kelas 10 MIPA 1. Mohon izin bertanya Bu Ave, jam pagi untuk berolahraga itu jam berapa supaya dapat panas matahari? Begitu mohon izin. Silakan Jadi Ketua. kalau olahraga pagi ya jam 8, jam 9 itulah yang bagus ya. Jangan terlalu siang gitu ya. Jadi kalau terlalu siang nanti mataharinya sudah kan ada jam-jamnya ya. Kita antara jam 7 sampai jam 9, kalau sore nanti jam 3 sampai jam 4 itu masih bagus, 4 sampai 5 gitu. Ya, itu olahraga yang efektif ya. Jadi antara jam 7 sampai jam 9, kemudian kalau sore ya jam 3 sampai jam 5 itu yang dianjurkan untuk olahraga. Terima kasih Ketua, sepertinya sudah jelas sekali. Jadi memang waktu untuk matahari yang sangat sehat pun juga sudah disampaikan oleh Bu Ave agar kita mendapatkan vitamin D dengan baik. Gitu ya Mas Abim Budiarga. Nah, karena waktu kita sudah habis lebih dari jam 10 dan ini tadi pun sudah kami tambahkan 5 menit. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang berikutnya mungkin bisa dijawab
melalui kolom chat oleh para pembicara atau bisa langsung dihubungi email atau nomor WA-nya. Gitu ya. Mungkin email aja Bu Sukma Mungkin nanti bisa langsung dijawab via email. Karena pertanyaan dari mahasiswa Stika Santwa Surabaya pun juga masih belum terjawab ya. Jadi nanti bisa kita langsung chat di email ataupun langsung masuk di grup mahasiswa Stika Santwa Surabaya. Oke. Terima kasih kedua pembicara kami, Ketua Stika Santwa Surabaya dan Bu Dwi Ernawati atas materinya, atas kehadirannya. Terima kasih atas ilmu yang berharga bagi adik-adik sekalian dan bagi kami semua. Mungkin demikian sesi diskusi dan tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Oke, semoga ke depan kita senantiasa memperhatikan bagaimana kesehatan reproduksi kita dan juga kesehatan mental kita agar senantiasa bisa melanjutkan fase tumbuh kembang berikutnya. Oke, mungkin tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa nama-nama penanya yang sudah saya bacakan, beberapa pertanyaan tadi, mohon kirimkan nomor telepon aktif dan juga jenis provider kartu yang digunakan. Oh, dapat apa ini Bu Sukma? Wah, ini dapat pulsa Bu Erna. Waduh, ya. alhamdulillah. Jadi langsung Ya. nanti Pagi-pagi akan dapat kami ilmu, kirimkan. dapat pulsa ini, Bu. Betul. Jadi nggak sia-sia Zoominar pada pagi hari ini, dapat ilmu, dapat pulsa juga. Ya. Mohon izin Bu, Bu Chandra Silakan. mau bicara sama Ibu Ketua Bu Afi. Oh, monggo silakan Pak Agus. Kalau bisa mengadakan diskusi kesehatan bisa dilakukan pada anak siswa kelas 12 sambil promosi. Oh, boleh Pak. Saya kira kapan itu Ibu? Karena ini sangat berkenan Ibu, karena anak-anak itu kalau sekolah kesehatan itu paling senang Ibu. Iya, paling diminati, iya, paling diminati sama karena anak-anak. memang kami lulusannya langsung terserap Pak. Supaya tidak dapat kerja ya. Supaya nanti mengena. Saya tahu tujuannya Ibu kan ya. Monggo Pak. Kan tahun ini. Sekali. Ya, semua itu promosi itu ya supaya mengena, karena kita juga SMA Hang Tuah 1 juga ingin promosi. Mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang ingin sekolah di SMA, yang monggo disekolahkan di Hang Tuah. Nggih, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih Bu. Nanti kami jadwalkan nanti Bu untuk koordinasi lagi. Terima kasih Pak Agus. Baik, Pak Agus, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Memang gayung bersambut ya Pak ya. Sebenarnya kami juga ingin melaksanakan promosi, mungkin sekilas menginformasikan tentang Stika Santwa Surabaya dalam waktu 5 menit. Tapi dapat kesempatan yang jauh lebih besar, mungkin nanti akan kita jadwalkan berikutnya untuk bertemu langsung dengan siswa SMA Hang Tuah Surabaya kelas 3. Iya, kelas 12. Baiklah. Bagaimana ini Bu Erna, mau tetap dibacakan informasi tentang Stika Santwa Surabaya atau mau kita langsung tutup saja? Monggo Bu Sukma, terkait dengan waktu yang sudah disepakati dengan dengan LP3M. Iya. Ya, mungkin anak-anak ada kelas. Iya. Baiklah. Tadi sudah saya bagikan brosur ya, brosur Stika Santwa Surabaya sudah kami bagikan di kolom chat. Nanti kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang ingin diberikan, nanti bisa menghubungi nomor saya 0812169902277. Nama saya Ibu Sukma Ayu Chandra Kirana. Nomor tersebut aktif di WhatsApp. Jadi nanti kita bisa berdiskusi, bertanya langsung tentang pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Nah, mungkin karena waktu singkat, jadi kami pun tidak bisa berlama-lama. Kontraknya memang sudah jam 10, namun sekarang sudah jam 10.12. Mohon maaf ya Pak Agus ya, karena tadi
kami butuh waktu untuk persiapan dan juga mungkin sinyal yang kurang bisa mendukung hingga masuknya peserta kurang cepat. Baik, demikian rangkaian acara Zoominar Kesehatan kali ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan tidak lupa kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ingat teman-teman, rekan-rekan siswa, besok masih ada Zoominar hari kedua, tentunya dengan pembicara yang luar biasa lagi. Kita akan berbicara tentang 2 informasi kesehatan lainnya dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah dan juga dari Departemen Komunitas Keluarga. Jadi jangan ragu untuk bergabung besok. Usahakan jam 8 kurang bisa masuk di Zoom biar kita lebih tepat waktu lagi. Dan dengan berucap syukur kami akhiri Zoominar hari pertama. Nggih. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dengan berucap syukur. Kami akhiri Zoominar hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sukma Ayu selaku moderator dan segenap panitia undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Oke, Bu Afi. Oke, sama Ibu. Siap.